IMC Podcast Corner masih dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kali ini menghadirkan Dr. Seno, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Halo dok. Halo. Kalau udah ngomongin bedah digestif berarti hubungannya sama perut ya dok ya? Ya. Pencernaan, perut dan teman-temannya. Oke, spesifik kita akan membahas tentang makanan penyebab kanker usus. Oke, berarti kita kenalan dulu nih sama si kanker ususnya. Apa yang terjadi pada usus sehingga ditemukan kanker, dok? Jadi sebenarnya kanker itu kan tidak hanya terjadi pada usus ya. Jadi semua organ tubuh kita dari dari kepala sampai kaki itu semuanya bisa terkena kanker. Jadi kanker itu kan benjolan yang tidak semestinya di tubuh ya, yang dia sifatnya ganas. Nah, kalau kanker spesifik untuk kanker usus itu biasanya terjadi adanya benjolan. Bisa berupa benjolan atau berupa luka yang ada di dalam usus, sehingga dia akan memberikan beberapa gejala-gejala. Gitu. Nah, memang karena usus itu letaknya ada di dalam perut yang kita tidak kelihatan, jadi kalau ada benjolan pun juga tidak kelihatan. Nggak berasa gitu ya dok ya? Kalau terasa sih, Maksudnya mungkin tidak... nanti hanya ketika dini dia tidak akan terasa. Hanya kalau nanti benjolannya besar dia akan terasa. Hanya karena letaknya di dalam kan orang tidak akan lihat. Kalau misalnya itu benjolannya di jidat kita kan kelihatan ya kan, tapi kalau di dalam perut kan tidak kelihatan. Makanya memang penting kita tahu gejala-gejala awalnya. Ya. Apa tuh dok gejala awalnya dok? Yang paling penting adalah perubahan pola dari buang air besar. Perubahan pola buang air besar. Ya, pola itu bisa berupa frekuensinya. Jadi misalnya kan orang normal itu kan biasanya buang air besar itu sehari sekali. Jadi misalnya bisa pagi itu bangun tidur, buang ketika pas mandi buang air besar. Nah itu bisa berubah secara frekuensi. Jadi dia bisa lebih sering atau malah lebih jarang. Jadi misalnya yang semula sehari sekali, tahu-tahu tanpa ada sebab yang pasti, tahu-tahu sehari bisa 3 kali, 5 kali ya. Jadi berangkat kantor buang air besar, sampai kantor nanti buang air besar, setelah makan buang air besar lagi, seperti itu kita harus hati-hati. Kemudian atau menjadi lebih jarang, yang biasanya sehari sekali jadi 3 hari sekali. Nah itu hati-hati. Ya kemudian perubahan dari bentuk kotoran kita. Nah bisa dilihat ya dok dari situ ya dok ya? Ya. Jadi nah ini yang jadi kelemahan nih. Jadi kan kita selama ini buang besar itu jarang orang mau lihat bentuk kotoran kita. Apalagi dengan kloset duduk ya. Jadi kadang-kadang sebelum berdiri sudah di flush dulu jadi tidak lihat. Nah padahal bentuk dari buangan kotoran kita itu sangat penting. Kotoran kita itu kalau normal seperti pisang. Ya sesuai dengan bentuk dari usus kita, lumen kita itu kan kayak tabung ya, kayak pipa. Sehingga kalau dia keluar ya akan berbentuk seperti pipa, jadi kayak pisang. Nah bentuknya kotoran kita itu kan seperti prinsipnya seperti kayak ibu-ibu kalau buat topping kue tart itu waktu gula itu. Nah itu kan keluarnya sesuai dengan ujung dari cetakannya. Kalau ujungnya bintang, keluarnya bintang ya. Sama, kotoran kita juga gitu. Nah, kalau di usus kita itu ada suatu benjolan atau daging tumbuh di situ, kalau dia tumbuhnya melingkar, sehingga kan diameter dari usus jadi lebih kecil, ya dia akan keluar kecil-kecil. Kalau dia bentuknya kayak corong, ya keluarnya bulat-bulat kayak tai kambing. Atau ketika dia membentuk gepeng, ya akan jadi gepeng. Nah, itu perlu kita waspada. Terus yang ketiga adalah adanya darah apa tidak. Di buang air besar kita. Nah, keluarnya darah itu tidak menimbulkan rasa, tidak menimbulkan rasa sakit dan sebagainya. Bisa tahunya dengan melihat. Nah, itu dia. Kita kan jarang untuk melihat kotoran kita karena jijik. Nah, itu darah itu kalau tumornya itu letaknya di usus bagian bawah, darahnya akan segar. Seperti orang sakit ambeien. Ketika berdarah darah segar. Tapi kalau tumor ususnya itu relatif di atas, ya kan usus kita itu kan sekitar 5 meter. Jadi kalau dia posisinya agak di atas, darah itu akan bercampur dengan enzim-enzim pencernakan. Sehingga ketika dia keluar ke bawah warnanya jadi hitam. Nah jadi kalau buang air besar kita tuh warnanya jadi hitam, nah itu curiga itu ada darah. Dan salah satu kecurigaannya adalah darah mungkin dari kanker usus. Jadi bentuk dan warna itu juga kita harus perhatikan ya dok ya. Karena bisa menunjukkan indikasi dari kanker usus. Betul, makanya disarankan kalau buang air besar itu kita lihat. Ya, jadi kelainan dari buang air besar itu bisa dari warna, bentuk, dan bau. Semua kan apal dengan bau kotoran masing-masing kan. Kalau baunya agak aneh, agak busuk atau agak apa kan
Nah, itu kita harus aware. Oke. Nah, yang namanya pencernaan, Dok, pasti kan berhubungan sama makanan, gitu kan? Seperti yang akan kita bahas, gitu kan? Makanan penyebab kanker usus. Ini apa aja, Dok, makanan-makanan penyebab kanker usus? Oke. Makanan itu salah satu penyebab kanker, tapi bukan satu-satunya. Oke. Ya, jadi secara umum tuh kanker usus itu bisa disebabkan karena satu genetik. Jadi bawaan tubuh. Jadi orang itu ketika lahir sudah sama Tuhan itu dikasih sel kanker. Hanya sel kankernya itu masih dormant, dia masih tidur di situ. Nah, tinggal bagaimana dia ketika menjalani hidup itu, kalau dia pola hidupnya bagus, tidak ada kondisi yang memicu sel tumor itu bangun, sel kanker itu bangun, ya mungkin dia sampai sampai akhir hayat sel kanker itu tidak akan keluar. Nah itu kalau itu memang sudah bawaan. Yang kedua adalah familial atau hereditary. Jadi ada beberapa kanker itu yang sifatnya menurun. Walaupun belum tentu akan terkena, tetapi keturunan itu akan mempunyai probabilitas atau kemungkinannya lebih tinggi. Contohnya kayak kalau perempuan kanker payudara, itu kalau ibunya atau neneknya kena kanker, itu anak perempuan garis pertama harus aware, karena dia bisa sampai 10 kali lipat kemungkinan terkenanya lebih besar. Nah, kalau untuk tumor usus itu pada laki-laki. Jadi kalau laki-laki, kalau garis pertamanya kakek, bapak, ya misalnya bapak kandung itu terkena kanker, itu anaknya laki-laki harus lebih aware. Ya, jadi itu harus lebih, deteksi dininya harus lebih bagus. Nah, yang ketiga adalah faktor environmental, jadi lingkungan atau faktor dari luar. Nah, itu bisa dari pola hidup, termasuk pola makan, atau yaitu ada radiasi atau kontaminasi dari luar. Nah, itu makanan itu termasuk faktor yang dari luar yang sifatnya intrinsik. Yang ekstrinsik itu yang mungkin kita tidak bisa kendaliin ya. Misalnya kalau kita kerja di pabrik kimia, ya ada proses kimia di situ yang kita tidak bisa menghindar. Nah, kita kalau terpapar dengan waktu yang lama secara kontinu, nah itu bisa terkena. Apalagi kalau orang Indonesia itu kan orangnya jagoan. Kadang-kadang lo kerja dengan risiko tinggi tidak mau pakai APD dengan benar. Jadi alat pelindung diri seperti kayak tukang cat itu disuruh pakai masker enggak mau. Padahal kalau kita lihat di luar negeri itu tukang seniman cat itu, cat semprot itu kan dia pakai APD yang kayak waktu kita kena COVID dulu kan. Karena mereka sadar bahwa itu berisiko. Tapi kalau di negara kita kadang-kadang itu masih belum jadi perhatian penggunaan itu. Nah, itu bisa. Atau misalnya ada radiasi dulu korban-korban Chernobyl ya. Hiroshima Nagasaki itu banyak kena. Nah, kalau faktor intrinsik yaitu makan. Jadi pola hidup ya, jadi orang yang stresnya tinggi, yang kurang istirahat misalnya, kurang olahraga, termasuk pola makan. Makanan yang seperti apa, Dok? Yang akan menjadi pemicu atau penyebab dari kanker usus ini? Ya, jadi kalau sebenarnya kalau makanan yang secara umum untuk kanker semua sebenarnya, tapi memang spesifik untuk kanker usus, karena kan yang usus itu yang organ yang langsung berhubungan sama makanan. Yang sering pengawet mungkin? Salah satunya itu. Jadi tapi itu sebenarnya yang paling di bawah sebenarnya, karena kalau gitu, Dok? Ya, di jurnal-jurnal itu ada level, maksudnya risiko yang paling tinggi. Nah, itu disebutkan di situ yang paling tinggi itu sebenarnya satu, daging yang olahan. Daging olahan. Daging olahan yang ada pengawetnya. Sosis, nugget. Hanya di Indonesia kan untungnya kita tuh konsumsi sosis tidak seperti kayak di luar. Ya, sosis. Bakso juga berarti kan mirip-mirip ya, Dok? Ya, bakso yang masih tanda-tandanya juga kayak rendang gitu ya. Itu kan juga olahan. Jadi yang pertama adalah daging merah. Contohnya daging sapi, daging babi, daging kambing. Nah, itu salah satu penyebab. Karena mengapa? Karena satu, mereka mengandung lemak tinggi. Ya, lemaknya tinggi. Nah, lemak yang tinggi itu akan membuat sel itu terjadi stres oksidatif namanya. Nah, dan juga akan menimbulkan suatu peradangan. Nah, situasi itulah yang makanya mungkin dengar kan kalau untuk salah satu obat untuk mencegah kanker itu kan antioksidan. Nah, jadi dia melawan oksidasi. Nah, kalau lemak itu akan memicu proses oksidasi itu. Nah, itu makanya dia akan membuat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Yang kedua, daging itu kan ada unsur darahnya di situ, ada unsur heme. Nah, heme itu kalau diolah dengan suhu panas, ya dia akan
tadi membentuk namanya asam amino tertentu yang dia akan menyebabkan kanker. Cara pengolahannya juga Berpengaruh berpengaruh. ya, Dok, Karena ya? kalau kita cuma nyebutkan daging merah nanti kasihan Iya. orang yang jual daging kan. Nah, karena itu ada faktor secara kuantitas banyaknya kita konsumsi dan cara mengolahnya. Oke, yang paling meminimalkan resiko tuh yang diolah seperti apa? Apakah direbus misalnya? Tidak disarankan diolah pada suhu yang sangat tinggi dalam proses yang lama. Dibakar berarti ya, Dok, ya? Ya, kalau dibakar itu tadi dia menghasilkan karbon, akan menghasilkan zat-zat yang sifatnya karsinogenik. Jadi dia menimbulkan zat-zat yang akan merubah menjadi tumor. Kemudian makanan yang rendah serat. Rendah serat, oke. Oke, karena kalau makanan rendah serat itu akan membuat dia ada di usus itu lebih lama. Jadi makanya kalau orang biar buang air besarnya lancar kan dia harus makan tinggi serat ya. Tinggi serat itu kan sayuran, buah-buahan. Nah, kalau rendah serat itu akan membuat dia akan lebih lama di usus. Ketika di usus lama, di situ akan proses pembusukan, proses itu akan lebih lama sehingga akan menyebabkan kuman-kuman di situ jadi keseimbangnya terganggu. Jadi di perut kita itu kan ada kuman, yang satu kuman yang baik, satunya kuman yang tidak baik. Ya, dengan makanan yang tertampung lama di situ, pembusukannya akan lama, kuman-kuman itu jadi keseimbangannya akan terganggu sehingga akan menimbulkan suasana yang menyebabkan kanker gampang muncul. And then masih lagi, Dok? Gula, makanan manis. Sebenarnya manisnya itu spesifik pada glukosa. Oke. Jadi makanan-makanan manis yang mengandung glukosa tinggi itu menyebabkan nanti tubuh akan memproduksi insulin yang tinggi. Nah, ketika insulin di darah itu tinggi, nah itu akan membuat peradangan di dalam tubuh. Nah, suasana peradangan itulah yang akan memicu terbentuknya atau tumbuhnya sel-sel kanker. Terus lagi-lagi adalah tinggi lemak. Tinggi lemak, oke. Nah, kalau tinggi lemak itu hampir sama penyebabnya kayak yang daging merah tadi. Jadi makan makanan yang tinggi lemak itu satu, ya tadi dia akan menciptakan oksidatif stres, membuat badan jadi gemuk. Termasuk kayak gula, hampir sama gula. Jadi badan gemuk. Orang yang gemuk itu faktor predisposisi jadi kanker. Jadi orang gemuk itu akan lebih mudah terkena kanker. Oke. MSG bener gak sih, Dok? Masuk kategori itu gak sih, Dok? Nah, itu kategori nanti bahan pengawet tuh. Oh, masuknya ke bahan pengawet ya. Jadi yang berikutnya adalah makan makanan yang diolah dengan bahan pengawet. Nah, bahan pengawet itu juga tadi dia akan menciptakan suasana peradangan, ya inflamasi kronis yang di situ dia akan memicu sel-sel kanker tumbuh. Ya makanya kalau makan dengan bahan pengawet itu bukan tidak boleh dimakan. Kalau tidak boleh makan, mestinya di masyarakat tidak beredar kan. Iya, betul. Di BPOM mestinya melarang. Yang diatur adalah cara makannya. Jadi makan seperti kayak apa ya? Ya tadi seperti sosis itu kan makan makanan yang kaleng ya. Terus kemudian mie instan misalnya seperti itu. Nah, itu kita boleh makan, tapi tidak boleh frekuensinya terlalu tinggi, tidak boleh sering atau dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi untuk memuaskan keinginan aja lah ya, Dok ya. Ya, kan sebenarnya kayak makan pengawet itu kan sebenarnya diciptakan pertama itu kan karena untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalnya karena bencana alam atau kita berkemah atau kita naik gunung seperti itu. Jadi bukan untuk daily. Oh iya. Karena kalau untuk sehari-hari kita lebih menyarankan makan makanan yang segar. Jadi memang berapa persen, Dok, makanan ini menyumbang penyebab dari kanker usus ini, Dok? Cukup besar. Ya, kalau dilihat dari insidensinya di masyarakat ya pasien-pasien yang disebabkan makanan itu bisa lebih dari 50% daripada penyebab yang lain. Oke, jadi makanan itu, memilih makanan itu sangat penting dan sangat berpengaruh sekali ya, Dok ya, terhadap kanker usus besar. Oke, terakhir, Dok, tipsnya, Dok, nih dari dokter nih, kira-kira untuk Sobat IMC apa? Jadi pertama nggak boleh stres. Jadi semuanya itu dihadapi dengan santai saja. Karena hadapi dengan senyuman ya, Dok. Iya, sesuatu pasti ada masalahnya. Pola hidup yang sehat, banyak istirahat, jauhi. Ya ini belum saya bahas itu masuk dari luar. Merokok, minum alkohol, begadang, ya. Terus kemudian pola makan yang sehat. Terutama yang penting adalah pola makan yang seimbang. Jadi kami tidak pernah menyarankan kita melakukan restriksi atau pantang itu 100%. Ya, yang penting kita makan itu selalu seimbang. Ketika makan itu selalu ada unsur
protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jadi kadang-kadang kita makan daging, ya daging satu gede gitu. Nah itu enggak, daging mungkin kecil dan tidak tiap hari seperti itu. Jadi pola hidup sehat, pola makan yang sehat, dan jangan stres. Oh, oke. Tuh. 3 kunci itu ya dok ya, untuk kita bisa sama-sama hidup sehat, pencernaan sehat, sehingga terhindar dari yang namanya kanker usus ya dok ya. Betul. Oke, Dokter Seno terima kasih banyak udah Oke, berbagi sama-sama. informasi Ya, sama Sobat IMC terima di IMC kasih, Podcast sama-sama. Corner ya. Dan untuk Sobat IMC yang pengen tahu atau pengen konsultasi dengan Dokter Seno di Rumah Sakit IMC Pulau Mas, jangan lupa untuk bisa cek jadwalnya di website Rumah Sakit IMC, atau juga bisa cek di mobile apps ya, dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media Rumah Sakit IMC. Kita pamit dulu dok, untuk ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan, masih di IMC Podcast Corner. Saya Leni Diandra, sampai jumpa.